Kita lanjutkan pada pertemuan yang ke-6, yaitu Konstitusi Indonesia. Pengertian dari konstitusi. Konstitusi itu kalau bahasa Prancis constituent, bahasa Inggris constitution, bahasa Belanda grondwet, kalau bahasa Indonesia undang-undang dasar, yang kesemuanya itu artinya membentuk. Jadi konstitusi adalah peraturan dasar atau awal mengenai pembentukan negara. Konstitusi dalam arti luas mencakup hukum tertulis, yaitu undang-undang dasar, dan hukum tidak tertulis, yaitu namanya konvensi. Negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, maka UUD-nya mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat semena-mena. Hak warga negara akan lebih dilindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme. Pada prinsipnya, tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kesewenangan tindakan pemerintah untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Menurut Carl Schmitt dan Weir membagi konstitusi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Konstitusi absolut. A. Sebagai kesatuan organisasi yang nyata yang mencakup seluruh bangunan hukum dan semua organisasi yang ada dalam negara. B. Sebagai bentuk negara dalam arti keseluruhan, bisa demokrasi atau bisa monarki. C. Sebagai faktor integrasi yang sifatnya abstrak dan fungsional. Abstrak yaitu hubungan antara bangsa dan negara. Fungsional yaitu tugas konstitusi mempersatukan bangsa melalui pemilihan umum dan sebagainya. D. Sebagai sistem tertutup dan norma-norma hukum yang tertinggi di dalam negara. Jadi merupakan sumber bagi norma lain yang ada di bawahnya. Yang kedua yaitu konstitusi relatif. Konstitusi yang dihubungkan dengan kepentingan suatu golongan tertentu di dalam suatu masyarakat. Misalnya golongan borjuis liberal yang menghendaki adanya jaminan dari pihak penguasa agar hak-haknya tidak dilanggar. Jadi ada konstitusi sebagai tuntutan dari golongan borjuis liberal dan ada konstitusi sebagai tuntutan dalam arti formal tertulis agar hak-haknya tidak dilanggar
oleh penguasa. Ketiga, yaitu konstitusi positif, mengandung pengertian sebagai putusan politik yang tertinggi berhubung dengan pembuatan Undang-Undang Dasar Weimar tahun 1919 yang menentukan nasib seluruh rakyat Jerman dengan mengubah stelsel monarki menjadi sistem pemerintahan parlementer. Keempat, yaitu konstitusi Edia, merupakan idaman dari kaum, yaitu sebagai jaminan bagi rakyat agar hak-hak asasinya dilindungi. Cita-cita ini lahir sesudah Revolusi Prancis yang menjadi tuntutan dari golongan borjuis liberal tersebut agar pihak penguasa tidak berbuat sewenang-wenang terhadap rakyat. C, yaitu perubahan konstitusi. Mengubah undang-undang dasar tidak hanya mengandung arti dan istilah menambah, mengurangi, atau mengubah kata-kata dan istilah maupun kalimat dalam undang-undang dasar, tetapi juga berarti membuat isi konten ketentuan UUD menjadi lain daripada semula melalui penafsiran. Ini menurut Sri Sumantri dalam bukunya Trianto. Kemudian cara merubah UUD. 1. Anggota lembaga perwakilan dibubarkan lebih dahulu. Membentuk anggota baru. Anggota baru inilah yang akan merubah konstitusi. Misalnya Indonesia pada tahun 1999. 2. Badan legislatif membuat konsep perubahan konstitusi. Kemudian konsep perubahan tersebut dimintai pendapat rakyat secara langsung melalui referendum. 3. Pengubahan konstitusi memerlukan persetujuan negara-negara anggota atau negara bagian. Caranya minta persetujuan rakyat atau lembaga perwakilan rakyat yang masing-masing negara bagian atau negara yang berbentuk federalisme. Yang keempat, merubah UUD harus membentuk lebih dahulu badan khusus atau disebut Majelis Perubahan UUD atau Indonesia pada masa UUDS tahun 1950. Kemudian pemilu tahun 1955. Konstitusi Indonesia. Konstitusi negara Indonesia lebih populer dikenal dengan UUD 1945, yaitu terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Namun, setelah dilakukan amandemen atau perubahan UUD 1945, maka yang dimaksud dengan UUD 1945 meliputi pembukaan dan pasal-pasal, atau pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen. Kedudukan UUD 1945. 1. Sebagai hukum dasar, yaitu berisi aturan dan ketentuan
tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara. 2. Sebagai hukum tertinggi, yaitu aturan-aturan dalam UUD 1945 secara hierarki mempunyai kedudukan lebih tinggi atau superior terhadap aturan lainnya. Isi, tujuan, dan fungsi UUD 1945. Isi UUD 1945 secara umum adalah tentang pembagian kekuasaan, hubungan antar lembaga negara, dan hubungan negara dengan warga negara. Karena aturan ini masih bersifat umum, maka dijabarkan lebih lanjut pada perundang-undangan di bawahnya, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Tujuan UUD 1945 adalah membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak dasar warga negara. Oleh karena itu, konstitusi memiliki 3 tujuan, yaitu A. Memberi pembatasan sekaligus mengawasi kekuasaan politik. B. Melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa itu sendiri. C. Memberi batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Fungsi UUD 1945 adalah 1. Pembatas kekuasaan negara. 2. Pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. 3. Pengatur hubungan kekuasaan antara negara dengan warga negara. 4. Sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara atau penyelenggaraan negara. 5. Pengatur atau pengalih kewenangan dari sumber yang asli kepada organ negara. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia semenjak awal merdeka sehingga sekarang pernah berlaku 4 macam UUD, yaitu UUD 1945, kemudian KRIS, kemudian UUDS 1950, dan UUD 45 amandemen dengan masa periode sebagai berikut. 1. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Berlaku UUD 1945 dengan 37 pasal atas dasar penetapan sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. 2. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Berlaku KRIS dengan 197 pasal atas dasar KMB di Den Haag, Belanda. 3. Periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Berlaku UUDS 1950 dengan
146 pasal atas dasar kesepakatan negara-negara bagian RIS. 4. Periode 5 Juli 1959 sampai 10 Maret 1973 berlaku UUD 1945 dengan 37 pasal atas dasar Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959, yaitu kembali ke UUD 1945. 5. Periode 10 Maret 1973 sampai 19 Oktober 1999 berlaku UUD 1945 dengan 37 pasal atas dasar penetapan MPR nomor 5 MPR tahun 1973 yang bersifat tetap. 6. Periode 19 Oktober 1999 sampai sekarang berlaku UUD 1945 amandemen atau sudah dirubah oleh sidang MPR periode 1999 sampai 2004 atau jumlah pasal 73 pasal dalam UUD 1945 amandemen. Angka 37 tetap dipertahankan sehingga pasal tertentu ditambah, misalnya A, B, C, dan seterusnya. Sehingga bila ditotal jumlah pasalnya adalah 73 pasal. Sistem pemerintahan Indonesia. Ada 7 sistem pemerintahan negara Indonesia yang berlaku sampai sekarang, yaitu 1. Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum atau Rechtsstaat. Segala tindakan negara harus dilandasi hukum dan harus pula dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 2. Sistem konstitusional. Ketiga, pemerintahan negara berdasarkan atas sistem konstitusi atau hukum dasar, tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas. 4. Kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Bentuk pelaksanaan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat antara lain: A. Menetapkan presiden atau wakilnya. B. Menetapkan anggota DPR, DPD, DPRD. C. Menetapkan gubernur, wali kota, atau bupati. 4. Presiden penyelenggara pemerintahan negara tertinggi. Kekuasaan dan tanggung jawab pemerintahan ada di tangan presiden. Sistem pemerintah presidensial, bukan parlementer. 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Walaupun tidak bertanggung jawab pada DPR, tapi presiden harus bisa kerjasama dengan DPR karena membentuk undang-undang harus persetujuan DPR. APBN harus ada persetujuan DPR. Oleh karena itulah presiden harus bisa bekerja sama dengan DPR. Namun demikian, presiden tidak tergantung pada DPR. 6.
Menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri bertanggung jawab kepada presiden. Kedudukan menteri tergantung pada presiden. Pengangkatan dan pemberhentian menteri negara dilakukan oleh presiden. 7. Kekuasaan kepala negara terbatas. Artinya, setiap kegiatan presiden harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Di samping itu, presiden wajib pula memperhatikan suara DPR karena A. Kedudukan DPR kuat atau DPR juga merangkap anggota MPR. B. DPR senantiasa mengawasi tindakan presiden. C. Bila presiden dianggap oleh DPR telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945, DPR dapat minta sidang istimewa pada MPR. Terima kasih.